Luar biasa, skuad Garuda berhasil meraih kemenangan kala menjamu tamunya yakni Timnas Bahrain dengan skor tipis 1-0. Pertandingan yang digelar di Stadion SUGBK Jakarta barusan berjalan sangat-sangat luar biasa. Satu-satunya gol diciptakan lewat kerjasama apik Marcelino dengan Oleh Rumeni. Sepakan keras oleh Rumeni gagal diantisipasi kiper Bahrain yakni Lutfala. Gol oleh Rumeni ini menjadi gol keduanya dalam 2 laga membela skuad Garuda. Hal ini membuktikan striker naturalisasi ini menjadi momok mengerikan di ujung tombak skuad Garuda. Setelah sekian lama lini serang timnas Indonesia selalu saja kesulitan dalam mencetak gol ke gawang lawan. Kini lahirlah sang predator muda yang menjadi momok mengerikan untuk setiap lawan timnas Indonesia. Sebelumnya oleh Rumeni berhasil menjebol gawang timnas Australia saat skuad Garuda dipermak habis 1-5 oleh tim tuan rumah Australia pada Kamis lalu. Di sisi lain, kemenangan ini menjadi kemenangan pertama bagi Patrick Kluivert selama 2 laga menangani timnas Indonesia semenjak menggantikan posisi Sintayong yang didepak oleh PSSI pada Januari lalu. Kemenangan ini menjadi sangat penting untuk langkah skuad Garuda agar terus menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan yang begitu emosional diperagakan anak asuh Patrick Kluivert. Kemenangan ini juga menjadi misi balas dendam saat di leg pertama lalu kemenangan timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong yang direnggut oleh tim tuan rumah Bahrain, karena pada laga tersebut dianggap berbau kontroversi oleh indikasi kecurangan wasit Ahmed Alkaf. Kemenangan ini sekaligus membungkam mulut pelatih timnas Bahrain yang dengan sombongnya sebelum laga digelar, Dragan Talazzi mengatakan akan membuat supporter timnas Indonesia menangis di Stadion SUGBK Jakarta. Namun nyatanya semua itu terbalik. Dragan Talazzi dibuat tidak percaya apa yang dialami anak asuhannya dengan dipermalukan dengan sangat nyata di depan puluhan ribu supporter Garuda di SUGBK. Dragan Talazzi juga sempat mendapatkan teguran dari wasit di lapangan sesaat timnya tertinggal lewat gol dari Oleh Rumeni. Kemenangan timnas Indonesia ini seketika menggemparkan panggung Asia. Bagaimana tim kuda hitam seperti Indonesia mampu melangkah sejauh ini? Di tempat terpisah terdapat sorak-sorai kegembiraan dari Sintayong yang juga sedang melakukan aksi nonton bareng dengan ketum PSSI sebelumnya yakni Iwan Bule. Sintayong terlihat merayakan gol dari Oleh Rumeni saat sang predator mengoyak jala gawang dari timnas Bahrain. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memastikan anak asuhannya akan tampil menyerang dalam laga melawan Bahrain malam ini. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia juga tampil terbuka dan juga menyerang total dalam laga sebelumnya kontra timnas Australia pada Kamis lalu. Hasilnya bukan menang yang didapat, melainkan terbobol 5 gol. Padahal Australia dalam kondisi ditinggalkan 8 pemain pentingnya. Transisi negatif mereka dalam bertahan sangat buruk. Australia memanfaatkan hal tersebut dengan melakukan serangan balik cepat dan juga efektif. Menariknya dalam konferensi pers menjelang laga kontra Bahrain, Patrick Kluivert tetap menegaskan anak asuhannya akan bermain menyerang. Saat ditanya soal cara bermain, Kluivert menegaskan bahwa timnya tetap akan tampil menyerang sebagaimana saat menghadapi timnas Australia. Selain itu, Patrick Kluivert juga memastikan akan ada rotasi dalam formasi pertandingan kontra Bahrain. Apalagi dengan absennya Marcel Gers dan hadirnya Ragnar Orad-Mangut, tentu akan ada perubahan. Semua pemain fit. Kami tidak sabar menghadapi pertandingan malam ini. Kami percaya diri bisa memetik hasil yang bagus. Mentalitas tim bagus. Jadi kami siap tanding di laga besar ini. Yang paling penting adalah meraih hasil yang baik dan meraih kemenangan tentu saja. Jadi kami akan tampil menyerang, kata Patrick Kluivert. Media Belanda mempertanyakan kemampuan Patrick Kluivert menyatukan skuad timnas Indonesia kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir selagi menyinggung nama Sintayong. Media Belanda NOS menyadari bahwa sang pelatih asal Korea Selatan Sintayong kesulitan untuk mempersatukan tim karena masalah komunikasi. Kini dengan Kluivert berada di tim, masalah komunikasi diharapkan dapat terselesaikan. Namun media Belanda NOS masih mempertanyakan bagaimana sang pelatih bisa mempersatukan tim dalam wawancara dengan Erick Thohir. Menurut sang Ketua Umum PSSI Patrick Kluivert punya kepribadian yang kuat, namun dia tidak punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri untuk laga kontra Australia dan juga timnas Bahrain. Patrick memiliki kepribadian yang kuat dan seseorang dengan pikiran terbuka. Kami kini bekerja untuk membuat semua orang bersepakat. Namun kami hanya punya waktu sedikit untuk tim jeda internasional melawan Australia dan Bahrain. Namun yang terpenting adalah dia membawakan keyakinan bahwa kami bisa melakukan ini. Mentalitasnya adalah bahwa kami mampu melakukannya bersama-sama untuk Indonesia, kata Erick Thohir.
Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert disebut terlalu percaya diri oleh media Vietnam. Skuad Garuda akan melawan timnas Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia pada Selasa malam ini. Sebelum laga tersebut, skuad Garuda sendiri meraih hasil negatif karena dibantai Australia dengan skor 1-5. Kekalahan itu membuat timnas Indonesia harus turun ke posisi keempat klasemen sementara grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh sebab itu, anak asuh Patrick Kluivert wajib meraih hasil positif di 3 pertandingan tersisa dalam kualifikasi ini. Meskipun begitu, media Vietnam justru memandang remeh timnas Indonesia karena sang pelatih Patrick Kluivert dianggap terlalu kepedean. Hal itu terlihat ketika melawan Australia yang justru berujung kalah telak. Patrick Kluivert terlalu percaya diri saat memiliki banyak bintang naturalisasi dan sudah menyatakan timnas Indonesia sebagai tim berkelas. Meski baru 1 kali melihat bintang naturalisasi berlatih di Australia, kepercayaan diri memang perlu, tetapi kepedean seperti yang diperlihatkan Patrick Kluivert tidak berdasar. Tulis laporan media Vietnam BGTV. Selain itu, strategi yang diterapkan oleh Patrick Kluivert juga membuat media Vietnam itu menyebut pelatih asal Belanda tersebut overconfident. Timnas Indonesia tampil menekan sejak menit awal, tetapi akhirnya harus kebobolan 5 gol. Oleh sebab itu, media Vietnam menyatakan bahwa timnas Indonesia akan kesulitan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 andai Patrick Kluivert tidak berbenah. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion SUGBK Jakarta pada tanggal 25 Maret mendatang. Ini merupakan laga lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia. Pada kesempatan ini, PSSI memberikan jatah kepada supporter Bahrain sebanyak 3.000 tiket. Namun kuota tersebut rupanya tidak diambil. Hal ini diungkapkan langsung oleh Marshal Masita, selaku Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia. Tiket yang ada untuk supporter tamu lalu kini dialihkan. Tiket tersebut nantinya bakal dijual by the way. Sementara itu, hal ini lalu mendapatkan sorotan dari media Vietnam Soha yang menilai apa yang terjadi cukup aneh. Soha lalu berpendapat bahwa supporter Bahrain takut ke Indonesia karena masalah keamanan. Sebagai informasi, supporter sepak bola Indonesia sempat dibuat geram ketika timnas Indonesia gagal mengalahkan Bahrain pada laga leg pertama. Kala itu kekecewaan supporter didasari dari beberapa keputusan wasit yang dinilai menguntungkan timnas Bahrain. Kejadian aneh terjadi di pertandingan Indonesia kontra Bahrain. Apakah karena ada surat yang mengancam nyawa? Alasan dibalik situasi ini mungkin karena BFA menyarankan para penggemar untuk tidak datang untuk bersorak di Stadion Indonesia setelah insiden pada leg pertama, di mana keputusan wasit Ahmed Alkal untuk menambah waktu tambahan menjadi 9 menit dan menyebabkan gol penyimbang 2-2 yang kontroversial bagi Bahrain. Tulis media Vietnam tersebut. Pemain keturunan Indonesia, Eliano Renders, kini terlihat murah senyum. Dia kerap membagikan kesehariannya bersama skuad Garuda melalui konten eksklusif di Instagram. Kini selepas Sintayong dipecat PSSI pada 6 Januari lalu dan digantikan pelatih asal Belanda Patrick Kluivert, Eliano seperti membangun kembali peluangnya di timnas Indonesia. Dia turut dibawa Kluivert untuk 2 laga timnas Indonesia kontra Australia dan juga Bahrain. Dia bahkan dipercaya tampil di babak kedua untuk mengisi pos winger kanan ketika skuad Garuda dibantai Australia dengan skor 1-5 pada Kamis lalu. Di luar lapangan, Eliano ternyata juga menunjukkan sikap positif. Dia kerap tersenyum saat membagikan kegiatannya bersama timnas Indonesia di Instagram. Menariknya, Eliano terlihat begitu sering menghabiskan waktu dengan pemain keturunan baru di timnas Indonesia, yakni Dean James. Beberapa kali Eliano kedapatan mengunggah kegiatan bersama Dean James, baik di kamar hotel maupun setelah berakhirnya latihan di Stadion Madia Jakarta. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.